nastaghfiruh wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du ayyuhal talaba azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an kaifa halukum Nahnu bi khair alhamdulillah wa kaifa haluka anta ya Ustaz? alhamdulillah. Baik, bagaimana yang sudah Ustaz Adit sebutkan tadi, ya Ustaz Abu Royan sudah sebutkan tadi, bahwasannya kita sudah masuk ke hari yang ke-20 sekarang ya. Hari 20 berarti nanti malam itu malam ke-21. Malam ganjil ya. Sekarang kan 20 kan, kita malam ke-21. Baik, dan hari ini sudah masuk ke ujian, berarti ini ceritanya ujian ya. Doa ini biasa antum pakai atau antum panjatkan ketika antum ingin ujian ya, padahal doa ini bukan hanya untuk ujian ya. Jadi ketika kita ingin menghadapi suatu perkara yang memang menurut antum itu menyulitkan dan lain sebagainya ya, maka kita dianjurkan membaca doa ini, namanya doa untuk meminta kemudahan. Apa doanya? Doa memohon kemudahan. Atau doa meminta kemudahan. Nah, berarti ya, antum mau pakai kata meminta atau memohon. Jadi biasanya kalau kepada Allah itu memohon ya. Doa memohon kemudahan. Ya. Doa memohon kemudahan. Kenapa? Doa ini sangat bermanfaat ya. Doa ini sangat bermanfaat. Ya, khususnya kepada antum para pelajar ya. Jika ingin ujian ya, agar diberikan kemudahan dalam ujiannya, atau ingin ngambil nilai misalkan agar diberikan kemudahan dalam pengambilan nilainya, ada lain sebagainya. Atau ketika antum menemukan wajibul manzil, apa wajibul manzil PR yang menurut antum ini agak banyak banget nih, maka antum minta berdoa agar diberikan kemudahan. Atau antum dapat tugas menulis surat misalkan al-mujadalah panjang ya kan, atau al-hasyr panjang, atau at-taqabun kan panjang-panjang itu suratnya, maka antum minta kemudahan sama Allah ya. Minta kemudahan agar apa yang dikerjakan antum semua itu menjadi mudah ya. Dan ini berisi permohonan dari berbagai kemudahan dalam segala urusan, dan doa ini doa yang sahih ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu bacakan ya. Beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Allahumma ya Allah, tidak ada kemudahan, tidak ada ya, di dunia ini tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau buat mudah, kecuali apa yang engkau jadikan itu mudah. Ya. Dan engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan, hazn itu sulit atau kesedihan, asalnya ada kesedihan, atau bisa juga diartikan kesulitan. Ya. Dan jika engkau menjadikan sebuah kesedihan atau kesulitan itu, maka jika engkau pasti akan menjadikannya mudah. Jika engkau kehendaki, pasti akan menjadikannya mudah perkara itu. Ya, tidak sulit lagi. Artinya mudah. Wa anta taj'alul hazna, jika engkau menjadikan sebuah perkara itu, kesedihan itu atau kesulitan itu, idza syi'ta sahla, maka jika engkau kehendaki maka akan jadi mudah. Tadinya sulit bisa menjadi mudah. Tadinya sebuah kesedihan bisa berubah menjadi kebahagiaan. Ya.
kesenangan dan lain sebagainya. Jika Allah menghendaki. Di sini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban, ya. Kemudian dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Umar, Ibnu Sunni dan lain-lainnya ya. Bagaimana hadis ini juga disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud, ya, dan lain sebagainya. Baik, antum perhatikan dalam teksnya, ya. Allahumma la sahla. Berarti di sini dia menggunakan nafi. Antum sudah belajar kan nafi kan? Nafi ya. Nafi itu gimana? Antum sudah belajar kan nafi kan? Apa? Gitu ya. Antum sudah pernah belajar nafi. Dan isbat. Nafi dan isbat. Nafiyun dan isbat. Di kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya tidak ada Rabb, ya tidak ada Tuhan, ya tidak ada ilah. Kemudian ada isbatnya ilallah. Jadi tidak ada ilah yang berhak disembah. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian isbatnya adalah illallah. Isbat itu penetapan, kecuali Allah. Nah, dalam kalimat doa ini menggunakan kata seperti itu. Ya. La sahla. Tidak ada kemudahan. Artinya segala sesuatu itu asalnya adalah sulit. Segala sesuatu bagi manusia itu asalnya adalah sulit. Tidak ada sesuatu yang mudah menurut manusia asalnya. Ya. Asalnya tidak ada segala sesuatu yang mudah. Semua sulit. Ya, asalnya semua sulit. Kemudian kata Allah lanjutannya, illa ma ja'altahu sahla. Kecuali apa-apa yang engkau jadikan mudah. Kecuali segala sesuatu yang engkau jadikan mudah. Jadi siapa yang menjadikan mudah semua kesulitan itu? Allah, Rabbul Alamin. Allah lah yang menjadikan perkara-perkara yang sulit, yang manusia tidak akan sanggup, sebagaimana sudah kita lalui doa-doa sebelumnya, bahwasannya manusia itu lemah. Misal dari ungkapan doa memakai pakaian min ghairi haulin minni wala quwwah, doa setelah makan min ghairi haulin minni wala quwwah juga ada. Ya, tanpa ada daya dan upaya dariku. Artinya semua adalah atas taufik dan rahmat Allah, kekuatan dari Allah. Semua berawal kekuatan dari Allah. Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat. Dan Allah memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya, agar mereka bisa bertahan hidup di dunia ini. Tapi semua kembali kepada Allah. Allah lah yang memberikan dia izin. Allah lah yang memberikan dia kekuatan tersebut untuk melakukan hal tersebut. Maka la sahla, tidak ada kemudahan. Kalau kita melakukan itu sendiri, tidak ada kemudahan. Illa ma ja'altahu sahla. Kecuali apa-apa yang kau jadikan mudah. Ini pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana juga doa zikir pagi, ya. Wala takilni ila nafsi tarfatain, dan janganlah engkau bebankan diriku ini kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Kita tidak akan sanggup untuk ngurusin diri kita walaupun hanya sekejap mata. Sekejap mata gimana sih? Gitu doang.
sekejap mata. Ya, tidak akan sanggup kita melakukan hal tersebut, mengurus diri kita ini, walau hanya sekejap ting gitu doang. Kita jangan sanggup menggerakkan tangan kita, mengalirkan otot-otot darah-darah kita, ya, mengalirkan makanan kita di sekejap mata tersebut, ya, dan organ-organ tubuh lainnya. Walau sekejap mata, itu baru diri kita. Bagaimana kita untuk melakukan orang lain atau pada sesuatu yang lain, ya. Ini terkait dengan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan Allah lah yang mempunyai daya dan upaya tersebut. Jadi la sahla, ini nafyun. Tidak ada satupun yang mudah. Illa ma ja'altahu sahla. Kecuali apa-apa yang telah Engkau jadikan mudah. Jadi kita bersandar, menyandarkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita memohon kepada Allah agar sesuatu yang sulit itu ya dijadikan mudah oleh Allah. Ya, illa ma ja'altahu sahla. Kecuali ya segala sesuatu itu jadi mudah. Ya, dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anta taj'alul hazna. Nah, di sini juga. Dan engkaulah yang menjadikan kesedihan atau kesulitan itu. Semua kesedihan, kesulitan itu adalah takdir dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sepatutnya kita sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah, ya, beriman kepada takdir. Segala sesuatu yang menimpa kita sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semua takdir itu sudah Allah tetapkan. Ya, takdir ilahi itu semua sudah Allah tetapkan. Semua takdir itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Maka hendaklah kita beriman kepada takdir. Ya. Mengimani takdir, bersabar dengan takdir apa yang Allah takdirkan kepada kita. Bersikap qanaah ketika mendapati sesuatu yang kurang, ya, merasa cukup atas apa yang Allah berikan, qanaah. Ya, maka kalau orang yang bersikap qanaah, beriman kepada takdir, maka mereka akan hatinya akan lapang, hatinya akan mudah untuk menerima kenyataan. Ya, dan hatinya akan selalu bahagia. Tidak merasa gundah, gelisah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa saya harus begini? Kenapa? Tidak. Tapi dia beriman dengan takdir. Oh, qadarullah wa masyafa'al. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia beriman dengan takdir Allah. Dan dia qanaah atas segala sesuatu yang ditetapkan untuknya. Misalkan dia ingin dapat nilai 100. Tapi Allah takdirkan dia tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan. Akhirnya cuma dapat nilai 85. Maka selain kita semangat untuk memperbaiki nilai tersebut, maka kita juga harus menerima takdir tersebut. Harus qanaah. Ya. Alhamdulillah la kulli hal. Ya Allah. Semua atas kehendak-Mu. Ya. Qadarullahu wa masyafa'al. Semua telah ditakdirkan oleh Allah. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak. Allah Maha berbuat. Yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa segala sesuatu apa yang Allah inginkan. Jadi kalau kita beriman kepada takdir dan kita qanaah, maka akan lapang hati kita. Tidak akan sedih yang berlarut-larut. Seperti kita terkena musibah dan lain sebagainya. Tidak sedih yang berlarut-larut. Tetap kita harus punya sifat optimis, ya, tafaul. Kita harus optimis, semangat lagi.
Kalau sekarang saya dapat nilai 85, berikutnya saya harus dapat nilai 100. Dengan cara apa? Dengan cara merubah takdir tersebut. Maksudnya dengan cara membuat takdir kita sendiri, yaitu kita berusaha untuk mencapai 100 tersebut. Lebih giat lagi, tadinya mungkin kita semangatnya 70% dalam belajar, kita naikkan lagi level belajar kita. 80%, 90%, hingga benar-benar kita menguasai pelajaran tersebut, dan semoga Allah takdirkan di ujian berikutnya kita mendapatkan nilai 100. Seperti itu. Jadi berusaha dulu. Sebelum antum bertawakal kepada Allah, sebelum antum menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah, ya setelah berdoa tentunya, berdoa dulu, kemudian antum setelah berdoa, antum berusaha, setelah berusaha antum gantungkan usaha antum, antum bertawakal kepada Allah, agar segala sesuatunya itu dilalui dengan ya sesuai dengan keinginan antum. Ya, segala sesuatu yang Allah takdirkan itu sesuai dengan keinginan antum. Ingat, segala sesuatu yang menimpa manusia, ya, segala sesuatu baik berupa rezeki, terutama rezeki ya, kenikmatan yang menimpa manusia itu ada dua. Nikmat ya, nikmat kepada manusia itu ada dua. Kenikmatan yang itu adalah murni kenikmatan untuk manusia, ya, sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang bersyukur, atau nikmat berupa istidraj, ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang kufur, yang mengingkari takdir Allah, yang mengingkari nikmat Allah. Allah teruskan nikmat itu, ya, mereka melakukan apa yang mendapatkan sesuai apa yang mereka inginkan terus. Tapi ketika Allah tarik, mereka akan celaka di kemudian hari, di hari akhirat. Karena nikmat yang Allah berikan itu menjadi nikmat istidraj, nikmat yang terus memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan cobaan, mereka senantiasa ingat akan Allah. Ya. Ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah, amril muslim. Ya, sungguh ajaib perkara seorang mukmin atau seorang muslim. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dan kedua-duanya baik. Jadi itulah seorang mukmin. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesedihan, dia bersabar akan ketentuan Allah. Beriman dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Ya, dia qanaah dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dan semuanya ini adalah baik. Bersyukur terus, ketika diberikan nikmat dia bersyukur, tentu baik. Nah, dia senantiasa bersyukur, mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Ya, ketika dia diberikan nikmat kendaraan baru, dia ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Maka dia kembalikan nikmat itu berasal dari Allah, bukan dari saya. Dia bersyukur, artinya dia mengatakan bahwasannya ini nikmat ini bukan saya yang mendapatkannya, tapi Allah yang memberikannya kepada saya. Semua dikembalikan kepada Allah. Allah lah yang berkehendak telah menjadikan nikmat ini untuk saya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Dia memuji Allah, dia terus memuji Allah. Bahkan orang yang terbaik adalah orang yang ketika mendapat musibah, orang yang ketika mendapatkan cobaan, dia tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji hanya milik Allah atas segala keadaan yang menimpanya. Atas segala keadaan. Ala kulli hal. Nah, jadi dalam doa ini terdapat pelajaran yang sangat penting, ya. Pelajaran yang sangat berfaedah, yaitu kita berusaha untuk
selalu optimis, selalu bertawakal kepada Allah, selalu berusaha agar menjadi yang terbaik, ya, tentunya dengan berusaha dan berusaha. Namun ketika hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita harus qanaah, kita harus beriman kepada takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Agar apa? Agar kesedihan ini tidak berlarut-larut, agar kesulitan ini tidak berlarut-larut. Ingat, ya, terkadang manusia di bawah, terkadang juga manusia di atas. Ya, terkadang Allah jadikan itu berusaha untuk sadar ketika mereka berada di bawah. Tapi terkadang juga manusia harus berusaha sadar ketika mereka juga berada di atas. Ya, jangan ketika kita berada di bawah kita pesimis. Dan jangan pula ketika kita berada di atas, ya, maksudnya adalah ketika kita jaya, ketika kita kuat, ketika kita kaya raya, ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu semuanya itu ketika menjadi sombong. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika di bawah, ketika miskin, ketika nilainya rendah, pokoknya ketika segala sesuatu yang musibah di bawah, maka jangan pesimis. Ya, harus optimis. Harus bersabar, optimis. Ya, bersabar pada ketentuan Allah. Kemudian dia harus optimis, berbaik sangka kepada Allah, tafaul, berbaik sangka kepada Allah. Ya, dia harus, oh ini saya dapat sekian, ini teguran buat saya harus lebih berusaha lagi. Nah, harus seperti itu. Tapi ketika dia di atas, jangan pula dia sombong. Wah, ini hasil saya belajar, ini hasil saya murojaah setiap hari, ini hasil saya dari mengulang-ulang pelajaran. Ya, ini hasil saya belajar siang dan malam. Jangan kita seperti Qarun, ya. Jangan kita seperti Qarun yang nisbat harta yang dia punya itu kepada dirinya, padahal semua itu Allah yang memberikan. Ya, kita katakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Jangan bangga, jangan sombong ketika kita berada di atas. Ingat, manusia pilih berganti. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Ya, maka hendaknya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit. Kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Jika kalian bersyukur atas segala sesuatu yang Allah berikan, maka la azidannakum, kata Allah. Aku akan menambahkannya untuk kalian. Wa la in kafartum, dan jika kalian kufur kepada apa-apa yang telah Allah berikan kepada kalian, ya, segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kita kufur, ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mengerikan, ya. Sedikit saja kita lalai, inna azabi lasyadid, azab Allah mengintai kita. Ya, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ada azab yang mengintai kita ketika kita lalai dari mengingat Allah, ketika kita lalai dari bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah pernah kita pelajari juga sebelumnya, ya, mengapa Rasulullah SAW mengajarkan doa ketika selesai keluar dari kamar mandi, ghufranaka. Karena apa? Karena beliau, ya, terpalingkan atau tidak bisa berzikir ketika di dalam kamar mandi. Tidak bisa mengingat Allah ketika berada di dalam kamar mandi. Maka dia beristighfar kepada Allah, ghufranaka, memohon ampunan kepada Allah karena disebabkan kelalaiannya tidak bisa berzikir. Memang karena tidak boleh berzikir di dalam kamar mandi, ya. Jadi bukan karena lalai, padahal bukan karena lalai, tapi memang karena tidak bisa berzikir ketika berada dalam kamar mandi. Tapi beliau tetap menganjurkan kita untuk meminta ampunan kepada Allah, ghufranaka. Maka apalagi kalau kelalaian tersebut kita yang buat, ya, ketika kita mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya,
kita lalai dari mengingat Allah, kita lalai dari berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ataupun ketika lebih parah lagi, ketika kita kena musibah, kita tetap tidak mengingat Allah, ini lebih parah lagi. Ya, biasanya manusia tidak mengingat Allah ketika senang. Ya, namun ketika sedih, ketika kena musibah, mereka semua rata-rata ingat Allah. Tapi jika ada manusia yang ketika sedih, ketika kena musibah dia tidak mengingat Allah, ini yang buruk. Ya, karena apa? Biasanya manusia ingat kepada Tuhannya ketika sedang dalam kesedihan. Tapi ketika sudah mendapatkan kenikmatan, maka biasanya mereka berpaling. Waliyazubillah. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, hendaknya kita senantiasa mengingat Allah dikala kita luang, dikala kita senang, ataupun dikala kita sempit, atau dikala kita sedih, ya. Jadi ketika sedih, ketika sempit, kita bersabar pada ketentuan Allah, bersabar atas ketentuan Allah, dan ketika kita luang dan senang, bahagia, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terbaik adalah ya kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala pujiannya milik Allah yang telah memberikan kita kenikmatan di setiap keadaan. Baik, karena seburuk-buruknya ya ketetapan, seburuk-buruknya musibah, ya, seberat-beratnya musibah, pasti ada hikmah di dalam. Cuma kita terkadang mengetahuinya dan terkadang kita tidak mengetahuinya. Padahal semuanya pasti ada hikmahnya. Terkadang kita, apakah kita mengetahuinya atau tidak? Ya, terkadang ditampakkan hikmah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang juga tidak ditampakkan. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya. Ya, jadi seberat-berat apapun musibah, tetap itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya, terkadang kita menginginkan kebaikan, tapi ternyata Allah takdirkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena mungkin kita menginginkan sesuatu, nyata kata Allah itu sesuatu itu buruk untuk kita. Maka Allah berikan sesuatu yang berbeda, dan ternyata itu adalah baik untuk kita. Baik. Jadi doa ini sangat berkaitan sekali dengan takdir Allah, dengan sifat qanaah kita, ya, dengan sifat sabar kita ketika kita kena musibah, dan sifat syukur kita ketika kita mendapatkan kenikmatan, ya. Dan kita tidak boleh dilarang terlalu percaya diri, ya, percaya diri yang berlebihan, mengatakan segala sesuatu itu berasal dari kita dilarang, karena segala sesuatu itu adalah berasal dari Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah, karena segala sesuatu itu milik Allah. Ya, segala puji hanya milik Allah. Segala sesuatu itu berasal dari Allah. Kita hanya menjalankan saja apa yang telah Allah perintahkan. Baik, itulah yang bisa ana jabarkan dalam doa tersebut, ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, ya, tidak ada kemudahan kecuali apa yang telah Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan itu, ya, idza syi'ta salah, menjadi mudah jika Engkau menghendakinya. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari doa yang singkat ini, ya. Yang pertama, catat siap-siap, jangan nanya lagi. Ya, anak soleh, siap. Sudah siap? Sudah. Yang namanya Sudah. kemudahan itu, tulis. Satu, yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah.
Yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah. Ingat, namanya kemudahan hanya datang dari Allah. Segala sesuatu tidak akan menjadi mudah kalau Allah tidak menghendakinya. Jadi sesuatu apapun juga yang sulit, kebalikannya akan jadi mudah jika Allah menghendaki. Ya. Ingat, segala sesuatu tidak akan jadi mudah kalau Allah tidak menghendaki. Begitupun sebaliknya. Sesuatu yang sulit sekalipun ya akan menjadi mudah jika Allah menghendaki. Ya. Jadi sesuatu yang mudah sekalipun yang mudah menurut kita, wah ini mudah, mudah. Itu tidak akan menjadi mudah kalau Allah tidak menghendaki. Karena Allah yang menjadikan sesuatu yang itu mudah atau sulit itu Allah. Allah yang menghendaki. Bagaimana teksnya tadi? La sahla, tidak ada kemudahan. Illa ma ja'altahu sahla. Gak ada namanya kemudahan kecuali apa yang Allah jadikan mudah. Semua yang menjadi mudah itu datangnya dari Allah. Jadi yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah. Titik. Dah, itu yang satu. Yang kedua. Pak Ustadz, nomor 1 apa Ustadz? Kan tadi Ustadz udah bilang. Udah siap belum? Kalau faedahnya aja nggak dengar antum gimana tadi sebelumnya materinya. Yang nomor 1, yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah. Yang namanya kemudahan hanya datang dari Allah. Ya, yang namanya kemudahan itu datang dari Allah. Jadi sesuatu yang mudah tidak akan jadi mudah jika Allah tidak menghendakinya. Atau kebalikannya, sesuatu yang sulit sekalipun akan jadi mudah jika Allah menghendaki. Maka kita Nomor 2 apa Ustadz? berikan kemudahan. Hah? Nomor 2. Nomor 2 Belum. apa Ustadz? Nah, nanti kalau Ustadz mulai nomor 2 ntar ada yang nanya lagi nomor 1-nya apa. Nomor 2. Baik, siap nih, jangan ada yang nanya lagi ya. Jadi Ustadz tinggal ngulang doang jadinya. Hendaklah hati selalu bergantung kepada Allah. Hendaklah hati selalu bergantung pada Allah atau pada boleh. Hendaklah hati selalu bergantung kepada Allah atau pada Allah. Koma. Hendaklah hati selalu bergantung pada Allah. Koma. Bukan bergantung pada diri kita sendiri yang lemah. Bukan bergantung kepada diri sendiri yang lemah. Biar pendek aja. Bukan bergantung kepada diri sendiri yang lemah. Sudah? Belum. Hendaklah selalu bergantung pada Allah. Bukan bergantung pada diri sendiri yang lemah. Bagaimana yang dulu ya? Min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan ini Allah yang menjadikan kita mampu untuk mengerjakan segala sesuatu, maka hendaknya kita bergantung kepada Allah. Ya. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Jangan ada yang mudah kali apa yang Allah jadikan mudah, maka kita bergantung kepada Allah. Ya semoga Allah mudahkan, maksudnya gitu. Karena kita tidak sanggup untuk mengerjakannya. Ya, bukan bergantung pada diri kita yang lemah ini. Kita nggak punya kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu itu. Kecuali Allah lah yang menjadikan yang mudah segala sesuatu itu. Jangan terlalu percaya diri. PDOD. Percaya diri overdosis. Ya, terlalu percaya diri sehingga melupakan kita. Ya, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu ini. Ya, maka sungguh segala urusan tersebut itu ya akan semakin sulit kalau kita bergantung kepada diri kita sendiri.
Bukan yang menjadi mudah, malah menjadi sulit. Karena kita tidak sanggup. Allah lah yang menjadikan segala sesuatu itu mudah. Ingatlah, ya, bahwa barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Atau di lanjutannya, Allah akan menjadikan mudah segala urusannya. Wa yaj'alu min amrihi yusra. Dan Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Ingat, orang yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, ya Allah akan jadikan urusannya itu mudah. Baik. Yang ketiga, manusia punya kehendak. Manusia punya keinginan. Ya, manusia punya kehendak. Itu aja. Nggak usah punya keinginan, nggak usah. Manusia punya kehendak. Ya, atau dalam kurung keinginan boleh. Namun, kehendak tersebut bisa jadi atau tidak jika Allah menghendakinya. Manusia punya kehendak. Namun apa Ustaz? Manusia punya kehendak. Namun, kehendak tersebut bisa terjadi atau tidak tergantung Allah yang menghendakinya. Gitu aja deh. Tergantung Allah yang menghendakinya. Tersebut apa Ustaz? Namun kehendak tersebut bisa terjadi atau tidak tergantung kehendak Allah, gitu aja. Tergantung kehendak Allah. Biar gampang. Kata-katanya biar enak. Manusia memiliki kehendak, memiliki keinginan, punya kehendak, punya keinginan. Namun kehendak tersebut bisa terjadi atau tidak tergantung kehendak Allah. Ini yang paling penting. Ingat, kehendak Allah di atas kehendak makhluk. Ya. Tergantung apa Ustaz? Tergantung kehendak Allah. Namun kehendak tersebut bisa terjadi atau tidak tergantung kehendak Allah. Jadi oleh karena itu kita harus senantiasa menyandarkan hati kita ini bersandar kepada Rabbul Alamin. Ya, manusia memiliki kehendak. Namun kehendak itu bisa terrealisasi, bisa terjadi dengan baik, ya, dan sempurna. Semua jika Allah menghendakinya. Jika Allah tidak menghendakinya, maka tidak terrealisasi, tidak terjadi. Bahkan bisa berantakan. Keinginan kita itu bisa berantakan jika Allah tidak menghendakinya. Maka oleh sebab itu senantiasalah kita menggantungkan hati kita. Bersandar hati kita. Kepada siapa? Kepada Allah, Rabbul Alamin. Kepada Allah, Rabbnya semesta alam. Kepada Allah Sang Khalik yang menciptakan kita. Kepada Allah, Al-Qawi yang maha kuat. Ya, kepada Allah Qadir yang maha berkehendak. Baik. Itu maksud dari manusia punya kehendak, namun kehendaknya bisa terjadi atau tidak, itu semua atas kehendak Allah. Itu tergantung kehendak Allah. Yang keempat, kita cuma ada 5 saja. Ya. Cuma ada berapa Ustaz? Kita sekarang nomor 4. Kita diwajibkan beriman kepada takdir. Kita diwajibkan beriman kepada takdir. Kepada takdir. Ya. Kita diwajibkan beriman kepada takdir.
Kita diwajibkan beriman kepada takdir dengan baik. Udah Ustaz. Sampai Agar baik Ustaz. ya, kita diwajibkan beriman kepada takdir dengan baik agar tidak membuat kita semakin sedih. Agar tidak membuat kita semakin sedih atas musibah, atas kesulitan yang menimpa. Agar tidak membuat kita semakin sedih atas musibah menimpa kita. Kita beriman kepada takdir dengan kita wajib beriman kepada takdir dengan baik. Sudah? Sudah. Sehingga atau agar aja agar kita tidak menjadi agar kita tidak semakin sedih. Agar kita tidak semakin sedih atas musibah yang menimpa kita. Ya, kita wajib beriman kepada takdir dengan baik ya agar tidak membuat kita semakin sedih, agar tidak membuat kita semakin sedih atas musibah atau kesulitan yang menimpa kita. Sudah? Belum. Baik. Yang kelima. Baik. Tadi keempat wajibnya kita beriman kepada takdir dengan baik agar ya tidak membuat kita semakin sedih atas musibah atau kesulitan yang menimpa kita. Yang keempat. Yang keempat. Yang kelima, pintar, Haidar. Takdir di satu sisi terasa menyakitkan. Takdir di satu sisi terasa menyakitkan. Apa Ustaz? Takdir di satu sisi terasa menyakitkan. Ya musibah ya, takdir musibah di satu sisi terasa menyakitkan. Terasa menyedihkan, terasa menyakitkan. Ya. Terasa menyulitkan. Terasa apa Ustaz? Terasa menyakitkan. Takdir di satu sisi apa Ustaz? Terasa menyakitkan. Sakit, sedih, sulit. Sama ya. Apa Ustaz? Kepulang. Menyedihkan. Dah. Apa Ustaz? Takdir di satu sisi terasa menyakitkan. Namun di sisi yang lain, Ustaz? Apa Ustaz? Namun di sisi yang lain, ada hikmah yang besar di balik itu semua. Namun di sisi yang lain ada hikmah yang besar di balik itu semua. Dan kita tidak diwajibkan untuk mengetahui hikmah tersebut. Ya, terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang kita tidak tahu hikmahnya. Dan tidak perlu juga kita mencari-cari hikmahnya. Ini hikmahnya apa nih? Perlu. Yang penting yang kita imani adalah hikmah yang besar apa Ustaz? Bentar lu. Segala sesuatu itu takdir itu berasal dari Allah. Itu yang kita imani. Baik, satu ulang. Takdir di satu sisi terasa menyakitkan. Namun di sisi yang lain pasti ada hikmah yang besar. Ya, di balik itu semua. Pasti ada hikmah yang besar di balik itu semua. Jadi intinya apa? Ya, di setiap musibah, di setiap keadaan kesulitan kita, pasti ada
hikmahnya. Cuma kita terkadang tahu hikmahnya, terkadang kita tidak tahu. Dan bukan kewajiban kita untuk mencari-cari hikmahnya. Ini hikmahnya apa ya? Kayak seperti ini hikmahnya apa ya? Tidak perlu. Dan kewajiban kita adalah yang kita beriman dengan takdir tersebut. Sudah? Takdir satu sisi terasa menyakitkan, namun di sisi yang lain pasti ada hikmah yang besar ya di balik itu semua. Yakinlah ya. Inna ma'al usri apa? Inna ma'al usri yusra. Semuanya di balik kesedihan itu ada yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesedihan ada kenangan. Ya, pilih berganti. Bagaimana tadi? Ya, kayak Rasulullah berperang, terkadang Rasulullah menang, terkadang Rasulullah kalah. Ya, untuk apa? Allah jadikan kaum muslimin kalah di perang Uhud, ya, agar kaum muslimin itu tidak sombong. Jangan mentang-mentang dia kaum muslimin dia pasti gitu menang, ditolong oleh Allah. Tidak. Harus ada usaha dulu. Harus ada kemauan dulu untuk menang. Dan seandainya mereka mengikuti apa yang telah Allah perintahkan, yaitu mentaati Rasulullah, ya, maka tentu berbeda lagi ceritanya. Tapi tidak boleh juga kita katakan seandainya begini, seandainya saya begitu, seandainya saya begini, jangan. Karena itu membuka pintu setan untuk masuk. Yang akibatnya kita akan kurang mengimani takdir, kurang konang. Setan akan bermain di sana. Maka ketika kita berkenan musibah, qadarullah wa masyafa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Selesai. Hati kita akan lapang. Apapun kesulitan kita. Ya. Dan minta kepada Allah agar digantikan yang terbaik. Ingat, doa, ada doa ibadah dan doa permohonan, masalah, doa masalah. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ibadah, ya harus tekstual sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Namun doa masalah, doa permohonan, doa permintaan, bagaimana yang sudah saya jelaskan, misalkan Robbi zidni ilman, antum tambahkan warzuqni fahman, ya, karena ini masalah, antum diberikan tambah pemahaman tanpa menyandarkan doain dari Rasulullah SAW, boleh-boleh saja. Ya, warzuqni fahman. Ya, dan berikanlah kepadaku pemahaman. Dan boleh-boleh saja. Asal jangan sandarkan doa ini kepada Rasulullah SAW. Karena yang telah tetap dari Rasulullah SAW adalah Robbi zidni ilman. Ya, dalam Al-Quran, ya, surat Thaha ayat 114, Robbi zidni ilman. Tidak ada tambahan warzuqni fahman. Adapun ketika ingin kita meminta tambahan pemahaman, ya boleh-boleh saja. Karena ini termasuk doa masalah, doa keinginan kita, ya, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang dan lebihnya ana mohon maaf, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jika ada pertanyaan, tafadhol. Jika tidak ada, ana kembalikan kepada Ustaz tadi. Ustaz Broyan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada, Ustaz. Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, anak kembalikan kepada Ustaz Adit, kepada Ustaz Abu Royan. Tafadhol. Jazakumullah khairan atas waktunya. Syukran jazakumullah khairan. Masyaallah. Baik. Insyaallah sesuai tadi, insyaallah ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, boleh Ustaz? Apa itu? Untuk anak-anak sekali. Silakan ya, Ustaz bertanya ke anak sekali. Nanti Anda yang raise hand duluan, insyaallah Anda tunjuk ya. Jangan ada raise hand sebelum nanti dikasih tahu pertanyaannya.
Ana yang ngasih pertanyaan ini. Iya, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Kirain antum yang ngasih pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama. Siap? Sudah siap belum? Hadis ini diriwayatkan tadi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Diriwayatkan atau melalui jalur sahabat, siapa namanya? Sahabatnya. Silakan. Ya, Fadhal Farhan. Siapa Farhan? Ini Ustaz HR Ibnu Hibban. Ibnu Hibban itu riwayat hadisnya. Riwayat hadis yang mana Ustaz? Hadis riwayat Ibnu Hibban itu. Hurairah ya Ustaz. Ibnu Hibban itulah yang menulis hadis ini di dalam kitabnya. Kalau sahabat nggak ada yang namanya Ibnu Hibban. Nomor 2004. Itu nomornya, itu nomor hadisnya. Ini melalui riwayat siapa? Misalkan an Aisyah radhiyallahu an, ya, an Nabi SAW qol, gitu. Ya. Nah, itu berarti hadisnya lewat dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah SAW. Hurairah bukan Ustaz. Hah? Abu Hurairah Hurairah bukan. salah. Berarti Farhan sama Iban sudah salah. Yang lain. Yang lain. Ya, Rashid. Rashid Ustaz, Rashid. Rashid. Ibnu Umar bukan. Satu Ustaz nggak dengar. Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar. Siapa ini? Hah? Ini Rashid. siapa yang jawab? Rashid Ibnu Umar. Salah. Salah. Ya, bukan. Ini Ana sudah sampaikan. Andra Ustaz, Andra. Andra. Andra apa Andra? Ana gak raise hand. Oh, antum nggak resen. Tadi raise hand pas sama Farhan. Terus Ana ganti. Siapa? Gak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa kok. Salah nggak disuruh nulis Al-Mujadilah kok. Enggak tuh. Tenang aja. Ustaz tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, siapakah sahabat yang meriwayatkan ini? Misalkan dari siapa beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya benar, hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Tapi yang meriwayatkannya siapa? Sahabat siapa? Yang mendengar Nabi berkata seperti ini siapa sahabatnya? Tadi udah dengar hadisnya. Di awal. Ini kawan. Oke Google, siapa meriwayatkan hadis? Aduh. Gak fokus nih, aduh masih pagi juga. Baik. Oke, Ustadz kasih clue. Dia adalah khadimur Rasulullah SAW, orang yang dititipkan oleh ibundanya kepada Rasulullah SAW, yang agar menjadi pembantai, melayani Rasulullah SAW. Dia anak kecil yang dititipkan oleh ibundanya, ya, kepada Rasulullah SAW untuk melayani kebutuhan-keperluan Rasulullah SAW. Anas bin Malik. Ya, jadi kasih tahu itu. Gak boleh dikasih tahu ya. Ya, beliau ini didoakan oleh Rasulullah SAW agar dipanjangkan umurnya dan diberikan anak yang banyak, dan akhirnya doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Andra ya. Duluan, kepada Hamzah. Tadi Hamzah duluan. Ana duluan Ustaz. Iya Hamzah. Ya siapa? Hamzah. Anas bin Malik. Anas bin Malik. Naam, Anas bin Malik. Tuntas. Tidak. Barakallahu fiik. Tadi Ana mau jawab. Tadi mau jawab. Dia masuk ya, dianya ya. Anas bin Malik, kan tadi saya sampaikan dari Anas bin Malik berkata, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Itu sudah tadi disebutkan. Baik, masih pertanyaan kedua dari Anas, Ustaz? Boleh Ustaz.
Nanti Anda penutup insyaallah. Apa antum 3. aja? Antum aja ya. Ya dari Anda. Taib. Baik, dari sini dari Anda sudah cukup ya. Syukran jazakumullah khairan. Apa jazakallahu khairan. Masya Allah. Taib. Pertanyaan kedua. Tadi Ustadz Abu Asma menyebutkan nama istidraj. Salah satu tokoh yang terkenal diberikan oleh Allah istidraj yang sangat berat di dunia. Siapa namanya? Siapa Pak Izan? Takdir. Apa nih Ustaz? Hah? Kepencet. Rashid, siapa Rashid? Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad. Kota, salah. Wah, parah nih. Ayo, siapa lagi? Yo, coba. Ustaz tadi pertanyaan apa Ustaz? Sahabat Nabi. Siapa yang diberikan istidraj di dunia yang sangat-sangat besar oleh Allah? Istidraj itu nikmat yang tidak nikmat yang digunakan untuk keburukan, maksudnya nikmat yang diparut. Siapa? Korun. Korun, yakin Korun? Firaun. Firaun ya. Siapa tadi yang jawab Firaun? Rashid. Rashid, barakallahu fikum. Baik, pada catat ya Rashid ya. Yuk, terakhir pertanyaan ketiga. Bukan Rashid katanya saat. Siapa? Fatah itu mungkin. Absyar apa Fatah? Fatah. Oh, Fatah. Taib. Fatah. Fatah bener gak Fatah? Tadi yang jawab Fatah. Kasih tahu Umi ya. Gak boleh kasih tahu ya. Taib, pertanyaan terakhir. Di faidah kelima, takdir musibah di satu sisi terasa menyakitkan, tapi ada hikmah yang besar di balik itu semua. Taib. Takdir adalah rukun iman keberapa? Silakan dijawab. Turunin tangan dulu. Turunin tangan dulu. 3, 2, 1. Silakan Rasen. Ya, Taib. Rashid, rukun iman keberapa takdir? Berapa, Syed? 6. Ke-6. Iya. Bener ke-6? Iya. Kelima apa? Coba sebutin tuh semuanya. Nah, coba sebutin dari 1 sampai 6. Tuh, insyaallah. 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul Allah, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Masya Allah, barakallahu fikum. Berarti Ya. pelajaran Ya. IAS-nya kemarin bagus ya. Iya, barakallahu fikum ya. Taib. Tadi Fatah beneran yang jawab ya? Berarti Fatah, Rashid sama Hamzah ya. Anda catat ya. Taib, insyaallah nanti kita di next pertemuan lagi ya. Sat. Ya, Sat. Kalau ada lagi kasih Absyar, Sat, nggak apa-apa. Oh, Absyar, Masya Allah. Absyar mau dikasih apa ini, Masya Allah. Barakallahu Karena kan fikum. Korun termasuk yang orang yang diberikan nikmat juga dan dia istidraj. Betul. Masya Allah. Ya, Taib, insya Allah nanti Anda kasih juga Absyar ya. Taib, istidraj itu jangan salah ya, bukan nikmat yang bagus ya. Istidraj itu ujian malah. Kalau antum jarang sholat, antum jarang ibadah, tapi Allah mempermudah urusan antum di dunia, hati-hati. Itu sama dengan istidraj. Na'udzubillah min dzalik ya. Taib, insya Allah untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Doa agar diberikan kemudahan. Manfaatkan 10 hari terakhir, anak solih, silakan itikaf nanti malam, yang bisa itikaf dengan abinya, jangan malam main, jangan lari-larian ya, itu malah mengganggu orang lain, nanti dosa ya. Taib, kita akhiri pertemuan hari ini, silakan istirahat dengan doa kafaratul majlis. Pada Assalamualaikum.